Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita kisah tentang si kelingking, sebuah dongeng yang mudah-mudahan bisa menghibur sobat semua. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka tetap rukun dan bahagia. Hanya saja mereka belum dikaruniai anak. Namun mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak berapa lama kemudian sang istri mengandung, dan bulan demi kebulan sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu mereka memberi nama kelingking. Si kelingking mempunyai kebiasaan aneh. Walaupun badannya kecil, tetapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Orang tuanya jadi sering kerepotan karena mereka miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah. Ditambah kerakusan si kelingking, maka mereka menjadi sangat tidak sabar dan tidak suka dengan si kelingking. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang kelingking jauh-jauh. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar dan sengaja dia arahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya sudah mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita akan jadi tenang, kata istrinya. Iya, kata suaminya, kita sudah lega. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Suara keras terdengar dari luar rumah. Istrinya pun bertanya-tanya, penuh rasa heran. Bang, bukankah anak itu sudah mati? Tanya istrinya heran. Ayo kita keluar melihatnya, seru sang suami penasaran. Mereka sangat terkejut sekali melihat si kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu itu, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Singkat cerita, meskipun sudah beberapa kali disingkirkan, tetapi ia tetap kembali lagi. Mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking. Ketika melihat si kelingking begitu lahapnya makan dan seolah tak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya mereka sadar. Si kelingking adalah darah dagingnya. Sudah seharusnya ia pelihara dengan baik. Sejak saat itu, mereka menerima keadaan si kelingking apa adanya. Ternyata keberadaan si kelingking sangat berguna. Dengan tenaga yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Dan pada akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Akhirnya suami istri pun sadar bahwa sementara ini si kelingking menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Baik sobat, demikian tadi sekelumit kisah tentang si kelingking yang memiliki badan yang kecil tetapi
memiliki kekuatan yang cukup besar. Dan cerita ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bahwa bagaimanapun bentuk dari fisik seseorang, kita harus syukuri dan selalu memandang baik kepada orang lain, karena sesuatu yang diciptakan pasti ada manfaatnya. Demikian sobat, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.